Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Yuanita Adianti, dan rekan saya, Nanang Dwi Hartanto dan Ida Retno Widyaseti. Salam Guru Penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bida. Waalaikumsalam Bida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bida. Bida sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, Bida. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, kita akan berdiskusi dulu ya, Bida ya. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ke Bida. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Coaching kita hari ini khusus dan coaching akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur beta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bu Ida memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih pada Bida, kompetensi apa yang akan Bida kembangkan pada coaching kali ini? Ya. Nah, jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini yaitu yang pertama stress, mendengarkan aktif. Saya akan berusaha untuk mendengarkan aktif coach saya sehingga coach saya bisa terbuka menceritakan permasalahannya. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali coach saya bisa menemukan sendiri bagaimana solusi atas permasalahan yang dialaminya. Seperti ini juga. Pertanyaan kedua, Bida, kompetensi mana nih yang ingin Bu Ida kembangkan secara spesifik, ya, yang ingin diobservasi? Kemampuan saya dalam yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot serta coaching saya itu bisa mengikuti alur beta seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir kita indikator yang bagaimana ini yang Bu Ida inginkan pada kegiatan coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah apa yang bisa diambil, rencana apa saja yang akan dia laksanakan dalam mengatasi permasalahannya, serta coach saya bisa menjabarkan solusinya seperti itu, bisa menceritakan sendiri solusinya seperti apa dan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Berarti itu ya, observasi kita kali ini sudah kita cukupkan ini saja, dan silakan nih kita melakukan coachingnya dengan prinsip. Kemudian terima kasih untuk kesempatannya Ibu ya. Terima kasih. Selamat siang, Bida. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo, Bu Ida. Ya. Apa kabarnya Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah. Dan bagaimana? Alhamdulillah, Jiwa? saya juga baik-baik.
Maaf Pak Nanak, ini saya mendampingi Bunda. Oh begitu. Oke, monggo. Proses supervisi Pak. Oh begitu. Persilakan. Monggo, tidak apa-apa. Saya masih berterima kasih kepada Bu Iwan untuk bisa mendampingi kita dalam hal melakukan obrolan ini. Wah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dengan Pak Nanang ya. Ya, kemudian saya juga merasa bersyukur bisa bertemu dengan Anda dan pada berdua bisa ngobrol-ngobrol di siang hari. Ya, kalau boleh tahu ini apa tujuan dari pertemuan kita kali ini Pak? Begini, beda dari pertemuan ini saya berharap dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Kira-kira yang mau Pak Nanang bicarakan pada siang hari ini apa? Masalah apa yang Pak Nanang sedang rasakan? Iya. Ini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda dan juga sudah berkenan datang luangkan waktunya untuk membantu saya. Di sini saya mau sharing dulu dengan jenengan mengenai masalah yang sedang saya hadapi di mata pelajaran PJUK. Kira-kira seperti apa gitu? Masalah seperti apa yang Pak Nanang hadapi yang menjadi kendala dari Pak Nanang hari ini? Ya, jadi begini Bu, saat ini saya sedang ada masalah dengan mata pelajaran saya. Jadi anak itu bisa dikatakan kurang berhasil atau enggan untuk melakukan dalam pelajaran olahraga dengan materi gerak dasar lokomotor melompat. Jadi anak itu kurang berhasil begitu Bu pada materi gerak dasar lokomotor, materi lompat pada siswa kelas 2. Jadi kalau bilang anaknya kurang berhasil Iya. dalam materi gerak dasar melompat. Iya. Misalkan Pak Nanang menceritakan seperti apa kok anak itu kurang berhasil dalam gerak dasar pelajaran lokomotor mobil. Ya. Jadi begini Bu, pada pertemuan sebelumnya jam pelajaran saya olahraga di kelas 2 itu ada materi gerak dasar lokomotor yaitu melompat. Itu anak-anak itu enggan atau mungkin juga kurang tertarik atau mungkin juga takut untuk melakukan gerakan melompat. Istilahnya kurang berhasil lah dalam penyampaian materi saya sebelumnya. Pasalnya, jadi ada sedikit keluhan ya dari Iya. anak-anak mungkin ketika dalam melakukan pelajaran gerak dasar lokomotor tadi Iya. anak kurang tertarik dan juga Pak Nanang kurang berhasil dalam penyampaian materi. Iya. Kira-kira Pak Nanang untuk apa itu kenapa kok alasannya anak-anak itu kurang tertarik itu bisa diceritakan lagi kurang berhasil? Jadi begini Bu, dari pengamatan saya atau setelah saya melakukan asesmen formatif dan itu hasilnya begini Bu, anak itu kurang berani atau tidak mau atau mungkin juga mungkin takut akan jatuh dalam hal mempraktekkan gerak dasar lokomotor melompat. Karena apa? Media yang saya gunakan sebelumnya itu melompati temennya Bu. Jadi temennya yang lain ketika misalkan si anak si A ini sedang mau melakukan lompatan, temennya yang lain itu melakukan gerakan atau istilahnya menirukan orang yang sedang ruku. Jadi medianya itu temannya sendiri begitu. Jadi karena mungkin terlalu tinggi karena namanya kelas 2 SD kan postur tubuhnya bervariasi. Mungkin ada yang lebih kecil, mungkin ada yang lebih besar. Jadi ketika si anak itu yang mau lompat lebih kecil dan yang dilompat itu lebih besar, itu mungkin anak itu takut untuk melompati karena dikarenakan dia itu kan terlalu tinggi itu kan. Jadi jika menurut Pak Nanang masalahnya tadi anak tersebut tidak mau melompat karena takut melompat temannya sendiri dan mungkin juga karena kurang menarik yang Pak Nanang gunakan. Berarti dari masalah ini solusi apa yang bisa Pak Nanang ambil untuk memecahkan atau mengatasi ketakutan anak dalam mempraktekkan Jadi
saya akan membuat agar anak itu tertarik dengan medianya dan berani untuk mempraktekkan materi melompat itu dengan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Jadi anak-anak akan menggunakan strategi yang berbeda Iya, ya. berbeda dari sebelumnya. Ya. Strategi yang seperti apa itu Pak Anak? Jadi mungkin gini Bu, nanti saya akan menunjukkan keinginan dulu atau ketertarikan dari si anak itu nanti dengan membuatkan media lompat yang menarik dan tentunya tidak mempersulit si anak itu sendiri dan juga tidak membahayakan. Nah, yaitu membuatkan dari gawang lompat. Nah, di situ nanti maksudnya gawang lompat itu begini. Di sekolah kita kan ada sisa-sisa bekas pipa bekas maksudnya dari pembangunan kemarin itu ada saya lihat ada beberapa pipa yang sudah tidak terpakai, pipa air itu Bu. Nanti rencana saya akan membuat media lompat atau gawang lompat dari media itu, dari pipa bekas itu, dan dengan begitu mungkin nanti anak lebih tertarik karena nanti rencananya juga akan saya buat semenarik mungkin, saya warnai, mungkin ketinggiannya juga tidak terlalu tinggi. Nanti untuk ukuran dan ketinggian itu nanti saya akan mengacu pada juknis di O2 Isen kemarin, khususnya di cabang TIK atau TIK Bu. Jadi nanti rencananya itu anak akan saya libatkan untuk membuat dari media itu. Otomatis nanti anak-anak akan muncul ketertarikan ingin mencoba dari apa yang sudah dibuatnya itu. Nanti anak-anak akan oh ya aku pengen jajal atau pengen mencoba dari apa yang sudah saya buat begitu. Saya kira ide yang strategi yang Bapak sampaikan tadi sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Saya ingin melihat seperti apa strateginya, medianya yang digunakan tadi, menggunakan barang yang tidak terpakai untuk diubah menjadi sesuatu yang berbeda. Lalu adakah komitmen yang bisa Pak Nana buat untuk mewujudkan apa yang telah Pak Nana sampaikan tadi? Iya Bu, nanti saya akan membuat komitmen kesepakatan dengan anak-anak untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Teman-teman, karena kita sudah belajar di akhir pertemuan hari ini, apa yang Pak Nanang dapatkan dari pertemuan kita ngobrol-ngobrol sharing tadi? Alhamdulillah, setelah saya melakukan ini konsultasi dan bimbingan, saya mendapatkan titik terang dari masalah apa yang sedang saya hadapi dari pembelajaran sebelumnya. Semoga berhasil dengan rencananya dan solusi yang didapatkan itu semuanya bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Anak-anak sudah tidak takut lagi dan lebih tertarik mengikuti pembelajaran dari anak-anak. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Oh iya, terima kasih. Ya, saya senang sekali bisa membantu Pak Nana dan terima kasih banyak sudah bersedia menceritakan permasalahan dari Pak Nana. Sebaliknya saya juga begitu Bunda. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda dan Bunda telah berkenan dan mau mendengarkan apa yang sudah menjadi istilahnya unek-unek saya selama ini. Mudah-mudahan setelah ini harapan saya bisa tercapai demi untuk mewujudkan jalannya kebutuhan murid di Bunda. Kira-kira kita bisa bertemu kapan lagi? Rencana ini akan saya mulai secepatnya mungkin besok, karena sebelum anak nanti membuat dengan saya, nanti kan pada waktu proses pembuatan kita juga mendampingi anak-anak ketika proses pembuatan. Sebelum itu nanti saya akan menyiapkan bahannya dulu Bu, dan nanti mungkin juga saya akan membutuhkan bantuan dari teman rekan-rekan yang lain untuk menyiapkan medianya, karena medianya masih belum jadi satu. Jadi otomatis besok akan saya mulai untuk menyiapkan bahannya, dan mungkin besok lusa Bu langsung saya untuk melibatkan anak-anak untuk membuat media ini. Dan mungkin nanti satu minggu ke depan kita bisa, harapan saya kita bisa bertemu kembali. Saya akan menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan dalam satu minggu yang Oke, baiklah. Saya tunggu minggu depan ya Pak ceritanya bagaimana keberhasilannya karena sudah itu sudah dibicarakan. Baiklah Pak Nanang, mungkin sampai di sini saya akan
Terima kasih. Terima kasih Bunda dan Bu Yos. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Nanang ya. Sebelum penutupan nih saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bunda. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Ida lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada saat coaching ini? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, di mana yang pertama saya menanyakan tujuan dulu terhadap coaching saya, kemudian kami menyepakati tujuan dari obrolan yang sudah kami lakukan tadi. Yang kedua yaitu identifikasi, yang ketiga rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alat tersebut itu bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya serta menemukan solusi-solusinya. Oke Bunda, menurut saya sebagai observer nih, saya tadi melihat prosesnya coaching dengan Pak Nanang ini sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan Alur Tirta, dan Bu Ida juga sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan begitu kepada Pak Nanang, sehingga Pak Nanang bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu. Tadi saya juga sudah melihat ada prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Ida sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ida kembangkan berdasarkan hasil pada saat melakukan coaching tadi? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya bisa lebih memahami lagi coach saya, sehingga proses coaching ini bisa berjalan dengan baik, dan juga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, lebih luas lagi, tidak terlihat kaku, dan saya bisa membuat nyaman si coach saya, sehingga coach saya bisa menceritakan permasalahannya dengan nyaman, dan juga saya bisa menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching kembali dengan lebih baik ya Bu Ida ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga. Terima kasih juga Bu sudah menyempatkan waktunya dan memberikan masukan kepada saya, sehingga saya kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik, saya tutup ya Bu ya. Nah, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.